Jenderal urus masjid, MUI urus lockdown oleh panjatha.siwut.com. Negeri kita memang jadi sering error, itu gara-gara virus kadrun yang dibiarkan berkembang dan merajalela. Virus corona ini mestinya dapat segera diatasi karena sudah ada contoh China yang duluan mengalaminya. Tetapi karena kadrun yang selalu merecoki upaya dan kerja pemerintah, konsentrasi pun terganggu. Padahal bencana berskala luas seperti ini harus diperangi bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat. Kalau sudah beres, sudah hilang coronanya, silakan yang main politik melanjutkan hobinya. Tetapi kalau musibah yang sangat mengerikan ini justru dijadikan sebagai kesempatan untuk meraih ambisi yang tidak pernah kesampaian, aktornya sungguh tidak punya rasa kemanusiaan dan tidak salah untuk menggolongkan oknum-oknum semacam ini sebagai setan berwujud manusia. Sekalipun tubuhnya dibungkus jubah agama, dia tetaplah setan kalau perilakunya seperti itu. Belum lama ini ada seekor setan sejenis ini bermain TikTok. Saking girangnya melihat situasi rawan akibat virus corona ini, rasa bencinya pada Jokowi telah membuatnya lebih mendalami senjata rudal balistik. Mencari kesempatan dalam kesempitan, memancing di air keruh, itu istilah yang tepat ditudingkan kepada para petualang politik yang otaknya hanya dipenuhi nafsu syahwat untuk berkuasa. Oknum-oknum ini tidak merasa risih untuk mengambil jalan yang berseberangan dengan pemerintah yang sah. Sudah tahu bahwa langkah yang diambil itu ngawur, namun demi memperlihatkan sikap oposisinya terhadap pemerintah, kebijakan-kebijakan bodoh dan berbahaya pun diambil juga. Rakyatlah yang akhirnya menerima akibatnya, dia sendiri yang masa bodoh. Salah satu contoh adalah ketika ada pembatasan secara drastis jumlah angkutan umum beroperasi di DKI Jakarta dan sekitarnya setelah pemerintah pusat mengumumkan secara resmi adanya 2 warga yang sudah terpapar corona. Keputusan yang ujuk-ujuk tanpa sosialisasi yang memadai mengakibatkan banyak orang berkerumun di berbagai tempat. Ini karena tidak ada yang tahu. Coba andai kata diumumkan 2-3 hari sebelumnya beserta alasan-alasannya, jumlah orang yang berkerumun tidak akan separah itu. Tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Apakah gara-gara ulah konyol yang berulang kali ini di mana DKI mencatatkan jumlah positif corona yang sangat besar? Salah satu cara untuk menghempang laju penularan adalah meniadakan kerumunan manusia karena virus ini menular antar manusia. Ketika pusat menghimbau dilakukan berbagai hal termasuk kerja di rumah, social distancing, physical distancing, kawan kita justru membuat banyak orang berkumpul. Efek kejut katanya. Itulah salah satu contoh keanehan di negeri ini. Dihimbau untuk menjaga jarak tetapi menoleransi kerumunan. Keanehan yang diperlihatkan oleh jenderal yang sudah pensiun, Gatot Nurmantio, tanpa adanya merindukan kehadirannya, tiba-tiba seolah menyeruak dari kerumunan massa. Di IG-nya beliau secara terbuka menantang imbauan banyak-banyak pihak termasuk MUI supaya ibadah Jumat dan masjid ditunda selama beberapa waktu ke depan. Logis sebab ibadah Jumat di masjid pasti disesaki jamaah, rentan menjadi penularan virus corona. Contoh sudah ada, yakni 200-an orang dari masjid di Kebun Jeruk Jakarta Barat akhirnya dievakuasi ke Wisma Atlet karena 3 orang peserta positif corona. Kalau sudah begini, siapa yang malu? Mereka yang tadinya gagah bahwa virus tidak akan dapat menghalangi ibadah, semuanya manut saja ketika digiring ke Wisma Atlet untuk isolasi 14 hari. Gatot yang berlatar belakang militer dengan gagah menyuruhkan jamaah untuk memakmurkan masjid tanpa harus takut dan gentar terhadap virus corona yang adalah ciptaan Allah. Untuk memperkuat himbauannya, mantan Pangteni ini mengarang bahwa gara-gara virus corona warga Cina berbondong-bondong ke masjid, walaupun akhirnya bapak kita itu tertunduk malu karena semua orang membantah ceritanya itu. Dan Gatot tidak sendiri sebab ada rekannya Edi Rahmayadi yang juga purnawirawan Jenderal TNI menghimbau supaya masjid-masjid di Sumut membuka pintu lebar-lebar untuk jamaah melaksanakan sholat. Himbauan itu menjadi kurang kena sebab justru pihak-pihak yang lebih berkepentingan untuk hal-hal seperti itu semacam MUI justru menghimbau supaya
aktivitas masjid untuk sementara waktu dibatasi selama musim corona ini. Bahkan kerajaan Arab Saudi saja, kiblat Islam seluruh dunia, sudah melarang ibadah umroh. Walhasil Mekah yang setiap hari selalu ramai oleh jamaah sekarang ini menjadi sepi. Tapi menjadi kurang relevan karena MUI sekarang ikut-ikutan mengurusi lockdown. Lembaga keumatan ini turut unjuk saran ke pemerintah untuk menerapkan lockdown di seluruh tanah air. Adalah Sekjen MUI Anwar Abbas yang menyerukan usul lockdown itu. Bahkan beliau meminta rencana pemindahan ibu kota ditunda dulu dan dana yang dialokasikan untuk itu dialihkan ke penanganan corona. Kalau si Zong dan kawan-kawan teriak lockdown itu memang kerjaannya selaku politisi busuk, sebab dari situ dia akan komplotannya bisa melakukan banyak hal untuk kepentingan mereka sendiri. Yang pasti apabila lockdown diberlakukan maka kemungkinan besar chaos akan terjadi, dan ini yang ditunggu sebagian orang yang sudah siap melakukan aksi penjarahan dan sebagainya. Belum lagi para politikus busuk dan penjaga agama ikut memprovokasi massa supaya mengulangi peristiwa Mei 1998. Untunglah Presiden Jokowi tidak terpancing, dan kita sudah melihat apa yang terjadi dengan negara-negara yang sudah melakukan lockdown seperti India, Italia. Kacau balau, mulai terjadi aksi penjarahan dengan alasan mereka tidak punya uang untuk membeli makanan, dan itu menjadi halal. Pemerintah India dengan nada memelas mengakui kini dia menyesal memperlakukan lockdown. Gambaran suram dan mengerikan inikah yang ingin disaksikan oleh MUI? Maka berkacalah, bijaklah melihat apa yang menjadi tugas dan wewenang. Bahkan MUI memberikan sebuah fatwa tanpa ada batasan, di mana ia melarang untuk melakukan sholat Jumat selama waktu yang tidak ditentukan ini terhadap seluruh wilayah Republik Indonesia. Ini adalah pernyataan ngawur atau fatwa ngawur dari MUI, di mana dia tidak membatasi zona-zonanya sehingga masyarakat seringkali dibuat bingung. Bahkan ada yang tidak melaksanakan sholat Jumat padahal daerahnya tergolong daerah biru atau tidak ada orang dengan pengawasan ataupun pasien dengan pengawasan daripada virus corona ini. Mending MUI terus memantau supaya tidak terulang lagi kejadian di Masjid Kebun Jeruk itu.